Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 SD Lab School UNES yang saya cintai, saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap mudah-mudahan kalian baik-baik saja, sehat-sehat selalu, tetap bergembira, dan sangat menikmati kegiatan kita belajar di rumah. Hari ini adalah hari ke-7 kita belajar di rumah ya. Saya harap kalian benar-benar enjoy dalam belajar, meskipun ya ada rasa bosan karena harus selalu di rumah, tapi insya Allah kalau kita patuh terhadap himbauan untuk belajar di rumah ini, insya Allah virus COVID-19 atau virus corona ini akan cepat berlalu dari Semarang atau dari negara kita Indonesia. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini hari Senin tanggal 23 Maret 2020 saya akan mengajak kalian untuk belajar menemukan informasi yang ada di dalam paragraf atau dalam sebuah teks. Namun sebelum saya ajak kalian untuk belajar itu, saya ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Jadi saya sudah kemarin saya menonton video dari video vlognya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, yang judulnya adalah Social Distancing, dipahami tapi belum semua melakukan. Itu saya menemukan atau saya sangat tertarik dengan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Tugas arahan beliau tentang 1, menjaga kebersihan. Jadi guru itu tidak selalu harus menanyakan tugas-tugas dari siswa, tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran itu, tapi guru menanyakan 1, sudahkah kalian menjaga kebersihan diri maupun lingkungan? Kebersihan diri yaitu kita sering mencuci tangan, kemudian membersihkan lingkungan kita, yaitu apakah kita sudah bersih-bersih hari ini, ya gitu ya. Karena kegiatan mencuci tangan dan bersih-bersih lingkungan itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menghindarkan kita terkena kuman, penyakit atau virus ya. Dengan sering mencuci tangan, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, dari kuman-kuman tersebut ya. Itu yang pertama, sudahkah kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Yang kedua, sudahkah kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Itu yang kedua. Jadi guru oleh Pak Ganjar itu diminta untuk menanyakan hal itu kepada siswa. Nah, hari ini apakah kalian sudah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat? Ya, karena kenapa kok kita diminta untuk memakan makanan yang sehat dan menyehatkan itu? Karena itu kalau kita mengkonsumsi makanan sehat, maka kekebalan tubuh kita pun akan meningkat, sehingga kita tidak rentan terhadap penyakit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudahkah kita berolahraga? Ya, saya dan teman-teman guru di sekolah ketika sedang piket seperti ini, kita harus selalu berolahraga, entah itu dengan senam, kemudian pemanasan, ya, kemudian ya mungkin lari-lari kecil begitu, atau kita berjemur di luar ruangan begitu. Sudahkah kita melakukan itu? Itu poin yang ketiga ya. Karena olahraga itu juga menjaga tubuh kita agar tetap bugar. Ketika tubuh kita bugar, maka kita akan lebih kebal terhadap penyakit ya. Terus yang keempat, sudahkah kita melakukan social distancing itu ya, menjaga jarak, tidak keluar kepada kerumunan ya, begitu ya. Jadi 4 poin inilah yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya.
Mudah-mudahan kalau kita menerapkan 4 poin ini, maka kita semuanya akan terhindar dari COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona yang sangat menakutkan itu ya. Hari ini kita dengar bagaimana beritanya, lonjakan penderita COVID-19 ini terus meningkat, dan kita berusaha tahan diri kita untuk bersabar, melaksanakan imbauan agar tidak keluar dari rumah kalau memang benar-benar tidak penting ya, tidak urgen, tidak mendesak. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjut ke belajar mencari informasi yang ada dalam paragraf. Sesuai yang kita sepakati kemarin ya, hari ini tanggal 23 hari Senin, kita mengerjakan tugas halaman 68-69 ya, 68-69. Jadi kalian membaca teks jenis-jenis pakaian yang ada di halaman 68, kemudian mengisi tabel yang ada di halaman 69. Baik, saya sampaikan untuk informasi di dalam paragraf, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Paragraf, ada yang masih ingat? Paragraf itu adalah kumpulan apa? Kumpulan kalimat ya, kumpulan kalimat di dalam teks ya, yang mempunyai satu ide pokok atau satu pokok gagasan ya. Nah, di dalam paragraf dalam teks ini jenis-jenis pakaian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf ya, dan masing-masing paragraf ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, informasi itu kita peroleh setelah kita membaca paragraf dengan baik. Kita baca, kemudian kita temukan informasi apa saja yang ada dalam paragraf tersebut. Kita bisa juga menggarisbawahi paragraf-paragraf yang kalimat-kalimat dalam paragraf yang sudah kita baca. Baik, sebagai contoh saya akan bacakan satu paragraf, yaitu paragraf pertama, dan informasi apa yang bisa kita peroleh. Jenis-jenis pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal atau rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup tubuh. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan untuk kepentingan tertentu. Itu paragraf pertama. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat dalam paragraf pertama. Informasi apa saja yang kita peroleh dari paragraf tersebut? Ya, informasi yang kita peroleh yaitu pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain makanan dan selain makanan dan rumah atau tempat tinggal ya. Jadi sandang itu pakaian, kemudian pangan itu makanan, tempat tinggal itu papan. Nah, pakaian termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal atau rumah ya. Itu contoh informasi yang bisa kita dapatkan dari paragraf pertama ya. Masih perlu contoh yang lain? Baik, satu contoh lagi, paragraf kedua. Saat ini banyak kita temui jenis-jenis pakaian. Jenis pakaian berkembang karena kebutuhan manusia. Perkembangan jenis pakaian juga dipengaruhi budaya dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat juga di dalam paragraf kedua. Informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari paragraf kedua itu? Sudah dapat? Baik, kita coba baca sekali lagi. Saat ini banyak kita temui jenis-jenis pakaian. Jenis pakaian berkembang karena kebutuhan manusia. Perkembangan jenis pakaian juga dipengaruhi budaya dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Informasi apakah yang ada di dalam paragraf kedua? Ya,
Jadi salah satu informasi yang kita peroleh dari paragraf kedua adalah budaya dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan jenis pakaian. Paham ya? Silahkan kalian baca halaman 68 dan isilah tabel yang ada di halaman 69 sebagai tugas kita pada hari ini. Selain 4 hal yang saya sampaikan tadi, yang merupakan himbauan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ya, kalau ada kesulitan, tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya secara pribadi melalui pesan di WhatsApp atau melalui panggilan telepon di WhatsApp juga boleh. Ya, Insya Allah kami guru-guru akan selalu siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari anak-anakku siswa-siswi SD Lab Suwono. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tunggu kabar dari kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.